Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Tokyo, musim panas. Suara kereta malam yang berderak perlahan di rel kota terdengar, seperti denyut jantung yang tak sabar. Di antara lampu neon dan bau hujan aspal yang baru reda, seorang wanita berdiri di peron stasiun Ueno. Rambut pendeknya yang bergaya bob dengan highlight abu-abu tampak berkilau diterpa cahaya lampu peron. KED, 26 tahun. Matanya menatap lurus ke arah kereta yang akan datang. Tenang di luar, tapi badai tersembunyi di balik pupilnya. Di gerbong yang sama, seorang pria tengah duduk menyilangkan kaki. Namanya Naoki. Tubuhnya ramping tapi padat, rambut hitamnya disisir rapi. Ia sedang membaca sesuatu di ponselnya, bukan pesan cinta, tapi laporan target. Tangannya dingin, tapi dadanya panas. Baru saja menyelesaikan pekerjaan, dan darah dari pria di malam sebelumnya masih terasa di bawah kukunya, meski telah dicuci. Kereta malam menuju Kyoto berangkat perlahan. Gerbong tengah mulai terisi, sebagian besar oleh orang-orang yang tampak lelah. KED masuk, berjalan pelan dengan koper kecil di tangan kirinya. Saat ia memasuki lorong sempit gerbong, satu-satunya kursi kosong adalah di samping pria itu, Naoki. Ia menoleh. Tatapan mereka bertabrakan. "Maaf, ini masih kosong?" Tanyanya dengan suara lembut, namun mengandung ketegasan samar. Naoki menyingkirkan tas kecil di sampingnya. "Silakan." KED duduk. Sejenak tak ada suara, hanya derit roda besi dan suara pengumuman kereta. Tapi ruang di antara mereka terasa terlalu padat oleh hal-hal yang tidak terlihat. Intuisi, bahaya, dan rasa penasaran yang aneh. Mereka tak saling bicara sampai kereta melewati Yokohama. Tapi saat lampu kereta meredup menjadi suasana malam, KED membuka percakapan. "Perjalanan bisnis?" Naoki menoleh. "Bisa dibilang." "Kamu?" "Ya. Kantor menyuruh refreshing, katanya aku terlalu tegang belakangan." Naoki tersenyum kecil. "Tegangan membuat kita hidup lebih lama." "Kalau tidak meledak lebih dulu," balas KED, tanpa tersenyum. Seketika, mereka saling mengukur. Cara bicara mereka terlalu halus untuk orang biasa. Terlalu sadar akan bahasa tubuh. Terlalu tenang dalam ketegangan. Tapi tak satu pun dari mereka mengungkapkan lebih. Waktu bergulir. Di tengah malam, suara dengungan mesin kereta menjadi latar percakapan yang mulai mengalir. Mereka membicarakan makanan, tempat-tempat indah di Kyoto, lalu perlahan meluncur ke hal-hal yang lebih personal. Tentang kesepian hidup di Tokyo, tentang bagaimana setiap pagi terasa sama dan kosong. "Saya suka malam seperti ini," ujar KED sambil menyandarkan kepala di jendela. "Orang-orang tampak nyata." Naoki menatapnya. "Dan kamu sendiri, tampak tidak nyata." KED menoleh cepat. Mata mereka terkunci. Udara mendadak lebih panas meski pendingin ruangan menyala. Ia tertawa pelan. "Itu kalimat gombal yang buruk. Karena saya tidak niat menggombal." Kereta berguncang pelan, dan tubuh KED sedikit condong. Naoki secara refleks menyentuh lengannya untuk menahan. Sentuhan singkat, tapi terlalu dalam. Ada arus yang menjalar. Keduanya diam, menahan perasaan yang tak seharusnya tumbuh secepat ini. "Aku tidak biasanya seperti ini," gumam KED. "Nyaman dengan orang asing." Naoki menarik napas. "Mungkin karena kita tidak benar-benar asing." Gerbong hening. Lampu temaram. Detak waktu seperti berhenti. KED menatap jari-jarinya. Naoki menatap bibirnya. Tapi tak satu pun bergerak lebih jauh. Belum saatnya. Ketika kereta mulai mendekati Kyoto, langit masih hitam. Tapi di dalam gerbong itu, dua jiwa yang telah terbiasa dengan kematian justru menemukan kehidupan baru. Sesuatu yang tidak mereka duga, rasa penasaran yang mengarah pada kehangatan. Saat kereta berhenti dan pintu terbuka,
Kaede berdiri. Terima kasih sudah menemani perjalanan yang sunyi, katanya. Naoki berdiri juga. Mau sarapan bersama sebelum kita berpisah. Kaede menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Dan mereka melangkah keluar ke udara pagi Kyoto, tanpa tahu bahwa dua orang pembunuh bayaran baru saja saling memulai babak cinta paling mematikan dan paling tulus dalam hidup mereka. Udara pagi di Kyoto masih menyimpan kelembapan dari hujan malam. Langit berawan tipis, seolah menyimpan rahasia yang belum waktunya dibuka. Kaede dan Naoki berjalan beriringan, menyusuri jalan kecil di dekat stasiun yang masih lengang. Asap dari warung ramen pertama yang buka mengepul pelan di udara, membaur dengan aroma teh hijau dan kayu basah. Mereka belum banyak bicara sejak keluar dari kereta. Bukan karena canggung, tapi karena terlalu banyak hal yang ingin mereka pertanyakan, tanpa tahu harus mulai dari mana. Mereka masuk ke sebuah kedai kecil bergaya retro Jepang. Lampu kertas tergantung di atas meja kayu tua, dan pemilik kedai menyambut mereka dengan senyum ramah. Di dalam kedai, hanya ada mereka berdua. 2 mangkuk ramen, dengan telur rebus, kata Kaede pada pelayan tanpa melihat menu. Naoki menatapnya. Favoritku juga. Kaede melirik. Kau mengikutiku? Aku yang duluan duduk, balas Naoki, tersenyum. Kau yang ikut aku. Untuk sesaat, Kaede menahan senyum. Tapi sorot matanya tetap dalam, seperti ingin membaca isi kepala pria di depannya. Malam tadi, kamu juga merasa aneh? Tanya Kaede akhirnya. Aneh? Naoki pura-pura bingung. Tapi tangan kirinya gemetar sedikit saat memegang sumpit. Ia sadar itu. Kaede menunduk, menatap kuah ramen yang mulai mengepul. Maksudku, seperti ada sesuatu yang membuat nyaman, tapi juga tidak aman. Naoki mengangguk pelan. Aku tahu maksudmu. Mereka makan dalam diam. Tapi bukan diam kosong. Ada ketegangan di antara tawa dan sisa senyum. Ada perasaan yang tumbuh cepat, terlalu cepat untuk 2 orang yang terbiasa hidup di balik bayangan. Selesai makan, mereka keluar dan berjalan menyusuri gang tua di Gion. Rumah-rumah kayu tua dan suara sepatu getak gadis Maiko dari kejauhan menciptakan suasana yang seperti mimpi. Kaede memperlambat langkahnya. Dia berhenti di sebuah jembatan kecil, memandang sungai yang mengalir tenang. Aku selalu suka Kyoto, katanya pelan. Semuanya lambat. Tidak seperti Tokyo. Naoki berdiri di sampingnya. Kyoto seperti dunia lain. Seolah waktu di sini tidak pernah benar-benar berubah. Ia menoleh ke arah Kaede, dan Kaede menatapnya balik. Mata coklat dan mata gelap saling mengunci. Mata yang menyimpan terlalu banyak hal. Luka, dosa, kehidupan yang tak bisa dibagi ke siapapun. Kaede perlahan meletakkan tangan di pagar jembatan, jari-jarinya menyentuh jari Naoki. Bukan genggaman, hanya sentuhan, cukup untuk mengirimkan sinyal halus. Sesuatu yang tidak pernah dia izinkan sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Naoki tidak menarik tangannya. Justru jempolnya bergerak, mengusap punggung tangan Kaede secara perlahan. Sentuhan itu membuat napas Kaede sedikit goyah. Aku tahu kita baru kenal, bisik Naoki, tapi kamu tidak terasa asing bagiku. Kaede menoleh cepat. Wajah mereka hanya beberapa inci. Dia ingin mundur. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Naoki maju sedikit, pelan. Tak ada paksaan. Tak ada dorongan. Hanya 2 orang yang menyimpan terlalu banyak dan kini butuh sesuatu yang bisa membuat mereka merasa nyata. Walau hanya sesaat. Kaede menutup mata. Dan bibir mereka bertemu. Ciuman pertama itu bukan tentang nafsu. Bukan tentang tubuh. Tapi tentang pengakuan tak sadar bahwa mereka saling menemukan sesuatu. Atau seseorang yang mampu menyentuh sisi terdalam mereka. Ciuman itu lambat, dalam, namun ringan. Seperti luka lama yang akhirnya diberi balsem. Saat mereka melepasnya, Kaede tidak berkata apa-apa.
Tapi ia tersenyum kecil. Senyum pertama yang benar-benar jujur hari itu. Naoki memandang wajahnya lama. Kau masih tak percaya padaku? Justru karena aku terlalu nyaman, jawab Kaede. Itu yang membuatku takut. Naoki menunduk. Sama. Mereka kembali berjalan, tangan tak lagi saling menyentuh. Tapi perasaan itu tidak bisa dibatalkan. Sesuatu sudah tumbuh. Sesuatu yang lembut dan berbahaya. Mereka tidak tahu, di seberang kota, dua agen pengintai dari dua organisasi berbeda sedang melaporkan keberadaan mereka. Dua dunia kelam yang sedang diam-diam memperhatikan bunga yang mulai mekar, dan siap memetiknya sebelum terlalu besar. Tapi pagi itu, di Kyoto, mereka hanyalah dua orang yang jatuh cinta. Dan dunia belum tahu, siapa yang akan membunuh siapa lebih dulu. 1 minggu berlalu sejak ciuman pertama mereka di Kyoto. Tapi rasanya seperti sudah berbulan-bulan mereka saling mengenal. Begitu kembali ke Tokyo, sesuatu yang seharusnya perlahan justru tumbuh seperti api menyambar minyak, cepat, panas, dan nyaris tak terkendali. Kaede dan Naoki tidak bisa menahan diri untuk terus bertemu. Awalnya hanya makan malam. Lalu sarapan bersama. Lalu bermalam. Dan akhirnya, Kaede mulai membawa baju-bajunya ke apartemen Naoki yang terletak di pinggir Shibuya. Naoki tidak keberatan. Justru ia menyiapkan lemari khusus untuknya, sebuah isyarat tanpa ucapan bahwa Kaede bisa tinggal selama yang dia mau. Padahal, di bawah tempat tidur apartemen itu, tersembunyi sebuah koper hitam kecil. Di dalamnya, sarung tangan, pistol yang telah dimodifikasi, dan ponsel burner. Kaede tidak tahu. Begitu pula di apartemen Kaede di daerah Ebisu. Di balik cermin kamar mandinya, tersembunyi laci rahasia berisi peta, pisau lipat, dan catatan tangan dari klien terakhirnya. Naoki juga tidak tahu. Mereka tidur dalam pelukan setiap malam. Tapi mereka tidur dengan mata separuh terbuka. Tetap saja, tak ada yang bisa menolak kenyamanan yang mereka ciptakan bersama. Saat Kaede memasak sup miso di pagi hari sambil mengenakan kemeja Naoki yang kebesaran, Naoki berdiri di belakangnya, memeluk pinggangnya dengan dagu menyentuh pundaknya. Tangan mereka menyatu di atas kompor. Aku tidak ingat kapan terakhir kali merasa seperti ini, bisik Kaede. Seperti apa? Seperti aman. Naoki tidak menjawab. Tapi debar di dadanya jelas mengatakan hal yang sama. Kaede mencium pelipisnya. Lembut. Lalu membalik badan, memandang wajahnya yang terlalu dekat. Kalau aku tinggal di sini, kamu keberatan? Tanya Kaede. Naoki menatap mata Kaede. Lalu tersenyum kecil. Kau bahkan sudah punya tempat sabun sendiri di kamar mandi. Hari-hari mereka menjadi rutinitas yang aneh. Pagi penuh kelembutan, siang di kantor masing-masing dengan identitas palsu, malam kembali dalam pelukan. Mereka menciptakan dunia kecil yang tak tersentuh oleh kenyataan. Sebuah dunia di mana Kaede hanyalah pegawai administrasi yang senang membaca novel thriller, dan Naoki hanyalah pegawai negeri yang rajin menyiram tanaman balkon setiap sore. Namun, di balik dunia kecil itu, perlahan lapisan luar mulai retak. Suatu malam, saat Kaede sedang mencuci piring dan Naoki sedang membuang sampah, ia melihat sebuah tetesan darah kecil di bawah kemeja Naoki yang tergantung di pintu kamar mandi. Kaede berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena curiga, tapi karena terlalu familiar dengan warna dan bau darah yang sudah mengering. Ia mengambil kemeja itu, mengamati dengan saksama. Luka sayatan kecil. Bukan kecelakaan. Bukan luka kerja. Ini luka perlawanan. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, ia menggantung ulang kemeja itu dan berpura-pura tak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Naoki malam itu mendengar suara ponsel Kaede dari dalam kamar ketika ia sedang mengambil minuman di dapur. Sebuah nada dering pendek, bukan nada utama. Sebuah kode. Naoki diam. Ia mengenali pola itu.
Itu adalah sinyal dari salah satu jaringan bawah tanah. Ia tak bisa salah dengar. Tapi ia juga tak berkata apa-apa. Pagi berikutnya, mereka sarapan seperti biasa. Kaede menyuapkan onigiri ke mulut Naoki. Naoki mengecup puncak kepala Kaede. Mereka tertawa ketika rebutan remote TV. Dan malam itu, mereka bercinta dengan pelan, tak terburu, penuh sentuhan, tapi belum masuk terlalu dalam. Masih ada batas yang belum mereka lewati. Bukan karena tak mau, tapi karena ada ketakutan yang belum bisa mereka namai. Namun, satu hal pasti, dalam pelukan satu sama lain, mereka menemukan sesuatu yang dunia tidak pernah berikan sebelumnya. Kedamaian. Mereka tahu itu terlalu cepat. Tapi mereka juga tahu, terlalu dalam untuk mundur sekarang. Dan tanpa mereka sadari, dua organisasi yang mereka layani diam-diam mengawasi. Karena cinta antara dua pembunuh bayaran bukan hanya risiko, tapi ancaman yang harus disingkirkan. Tokyo memasuki pertengahan musim panas. Matahari menyengat dengan ganas, tapi malam-malam tetap terasa hangat, seolah udara pun menyimpan rahasia yang tak pernah diucapkan. Kaede berdiri di depan cermin panjang, mengenakan gaun putih sederhana tanpa renda dan hiasan. Tidak ada kerudung. Tidak ada pesta. Tidak ada karangan bunga besar. Hanya sebuah apartemen di Minatoku yang disulap menjadi ruang pernikahan kilat, dengan dua saksi dari kantor catatan sipil dan secangkir teh dingin di meja. Naoki mengenakan jas abu-abu lembut, tanpa dasi. Tangannya sedikit gemetar saat ia memandangi Kaede berjalan pelan menghampirinya. Tapi bukan karena gugup. Itu karena semua ini terasa, terlalu nyata. Dan untuk seseorang yang hidup dalam dunia pembunuhan, kenyataan seperti ini adalah hal paling mematikan. Mereka saling mengucapkan janji dengan suara nyaris berbisik. Aku berjanji tidak akan menyakitimu, dalam bentuk apapun, selama aku masih hidup. Ucapan Kaede begitu lembut, tapi memiliki berat yang hanya bisa dipahami oleh orang yang pernah menyakiti banyak jiwa. Naoki menatap mata Kaede. Dan aku berjanji, akan mencintaimu, bahkan jika suatu hari aku harus memilih antara hidupku atau hidupmu. Mereka mencium setelahnya. Lama, dalam, tanpa musik, tanpa tepuk tangan. Hanya suara pendingin ruangan dan napas yang tercekat oleh kebahagiaan yang dibungkus kebohongan. Tapi anehnya, tak ada rasa bersalah. Karena bagi mereka berdua, cinta ini lebih nyata dari apapun yang pernah mereka jalani. Malam itu, Kaede memeluk Naoki dari belakang saat mereka duduk berdua di balkon. Dia menyandarkan dagunya di bahunya, dan dengan suara lembut, berkata, "Kau yakin tak akan menyesal?" Naoki menjawab tanpa ragu, "Kau satu-satunya hal yang membuatku lupa siapa aku sebenarnya." Kaede mencium tengkuknya. Tidak ada gairah yang terburu-buru. Hanya pelan, dalam, menahan semuanya agar tidak runtuh. Mereka tidur malam itu sebagai suami istri. Di ranjang yang sama, dengan napas yang sama, tapi dengan rahasia yang masih disimpan di dada masing-masing. Dan di luar sana, dunia terus berputar. Tapi yang tidak mereka tahu, dua organisasi bayangan yang telah lama mengatur langkah mereka, kini mulai gerah. Karena dua aset terbaik mereka telah menyimpang dari misi utama. Dan dalam dunia ini, penyimpangan berarti pengkhianatan. Sementara itu, sepasang kekasih ini justru tengah menyusun rencana masa depan. Kaede membuka peta kecil di ruang kerja mereka, menunjukkan beberapa titik di Okinawa dan Hokkaido. Bagaimana kalau tahun depan kita tinggalkan Tokyo? Kita buka kafe kecil. Jual kopi dan ramen. Naoki mengangguk. Aku akan jadi barista, kau jadi pemiliknya. Kaede tersenyum. Dan kita pura-pura tak pernah menyentuh senjata. Mereka tertawa, dan di tengah tawa itu, Kaede tidak tahu bahwa seseorang sedang memotret mereka dari gedung seberang. Lensa panjang. Cahaya merah. Satu laporan akan segera dikirim. Dan laporan itu akan mengubah segalanya.
Tapi malam ini, mereka hanya ingin percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan mereka. Dan untuk pertama kalinya, dua pembunuh bayaran tidur dengan perasaan utuh. Bukan karena membunuh dengan sempurna, tapi karena mereka saling mencintai dengan jujur. 4 minggu setelah pernikahan mereka yang sunyi, kehidupan Kaede dan Naoki terlihat semakin harmonis. Mereka terlihat seperti pasangan muda biasa, saling menyuapi sarapan, berjalan berdua saat matahari senja menembus jendela apartemen, berbagi candaan di atas sofa saat menonton acara TV murahan. Namun kenyataan tidak pernah seindah itu. Pagi itu, saat Kaede berpamitan untuk meeting dengan klien di Akihabara, Naoki mengecup keningnya seperti biasa. Tapi setelah pintu apartemen tertutup, Naoki diam di ambang ruang tamu lebih lama dari biasanya. Matanya menatap lurus ke lantai. Ia tahu, Kaede berbohong. Dia tidak membawa laptopnya. Tidak mengenakan sepatu kerja, melainkan sepatu ringan, seperti yang biasa ia kenakan saat bergerak cepat. Dan matanya, tadi pagi, terlalu tenang. Terlalu fokus. Di sisi lain, Kaede melangkah keluar dari stasiun Akihabara dengan langkah pasti. Rambut pendeknya disisir ke belakang, disembunyikan di balik hoodie. Di saku jaketnya, senjata kecil tanpa suara sudah siap. Target hari ini adalah seorang informan kelas 2 yang membocorkan data ke salah satu pihak swasta, pihak yang diduga berhubungan dengan kelompok Naoki. Kaede tak tahu. Sementara itu, Naoki berdiri di ruang briefing bawah tanah sebuah gedung tua di Chiyoda. Dinding beton berlumut dan suara proyektor tua menjadi saksi. Misi hari ini adalah menghabisi pengkhianat internal yang terhubung dengan agensi saingan, pihak yang memiliki jejak digital mirip dengan Kaede. Naoki juga tak tahu. Hari itu, dua misi dijalankan secara paralel. Dua pembunuh bayaran terbaik turun ke lapangan. Masing-masing membawa senjata, keyakinan, dan kebohongan yang masih mereka bungkus dalam pelukan cinta. Pukul 14.13. Akihabara penuh dengan turis, suara arcade games, dan lampu elektronik yang menyilaukan. Kaede berdiri di antara kerumunan, matanya terkunci pada pria berjaket biru yang tengah berbicara di telepon. Ia tahu wajah itu. Ia telah mempelajarinya selama seminggu terakhir. Saat ia mendekat, Kaede menyadari sesuatu. Pria itu tidak sendiri. Ada sosok lain yang juga mengamati dari arah berlawanan, dari atas gedung parkir. Dia mengenal siluet itu. Rahangnya, cara berdiri, cara memegang sesuatu di balik mantel. Naoki. Darah Kaede membeku sesaat. Dia segera menunduk, berbalik, menyusup masuk ke lorong kecil antara dua bangunan. Nafasnya memburu. Apa yang dilakukan Naoki di sini? Apakah dia juga sedang? Dan di saat yang sama, dari atas gedung, Naoki memfokuskan teropongnya. Tapi pandangannya terpecah saat dia melihat rambut Bob dengan highlight abu-abu menyelinap di kerumunan, cepat dan cekatan. Ia hanya menangkap sekilas. Tapi instingnya langsung menjerit, Kaede. Naoki segera mengemasi alatnya dan turun. Detak jantungnya tak terkendali. Pikiran berputar liar. Kemungkinan-kemungkinan berseliweran seperti peluru. Di gang belakang, Kaede menempelkan punggungnya ke tembok. Telinganya menangkap suara langkah kaki. Bukan sembarang langkah. Langkah yang terlalu dikenalnya. Langkah yang sering datang mendekat dari dapur dengan sepotong melon saat malam-malam panas. Naoki muncul dari tikungan. Mereka saling menatap. Diam. Tanpa kata. Jarak hanya 4 meter. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Kaede akhirnya, suaranya datar. Naoki menjawab pelan. Aku harusnya yang tanya. Kaede menyipitkan mata. Kamu ngikutin aku? Naoki menggertakkan rahang. Kau tahu siapa targetku hari ini? Kaede menggeleng lambat. Aku hanya disuruh menyelesaikan satu kebocoran kecil. Diam lagi. Tak ada yang bergerak. Tapi tekanan di antara mereka terlalu besar.
Masing-masing sudah hampir menyadari, dunia mereka mulai runtuh. Lalu, dari belakang KED, suara tembakan. Mereka serempak bergerak. KED menunduk, menarik senjatanya. Naoki melompat dan menutup tubuh KED dengan tubuhnya. Peluru melesat ke tembok. Mereka tak butuh penjelasan. Tak butuh aba-aba. Dalam hitungan detik, mereka saling menutupi, saling menembak, dan saling melindungi punggung masing-masing. Seperti dua bayangan yang telah lama tahu bagaimana bergerak bersama. Dalam 30 detik, gang itu sunyi. Dua mayat tergeletak. KED dan Naoki berdiri terengah. Bahu mereka saling bersandar, tangan mereka masih memegang senjata, tapi tak satu pun mengarah ke satu sama lain. KED perlahan berbicara. Berapa lama kau menyembunyikannya dariku? Naoki menatapnya. Sejak awal. Tapi aku tak pernah niat menyakitimu. KED menggigit bibir bawahnya. Matanya basah. Ini gila. Naoki mengangguk. Kita berdua memang gila. KED menyeka air mata dengan punggung tangannya. Tapi sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, suara sirene samar terdengar dari ujung jalan. Mereka harus pergi. KED menggenggam tangan Naoki. Nanti kita bahas semuanya. Tapi sekarang, kita harus hilang. Mereka menghilang di balik bayangan gang, dua orang yang baru saja menembakkan peluru dan menyelamatkan satu sama lain, sambil menyembunyikan kebenaran yang belum selesai. Untuk pertama kalinya, cinta mereka tak lagi tanpa darah. Malam kembali turun di Tokyo. Hujan tipis menyapu jendela apartemen mereka, memantulkan lampu-lampu jalan seperti air mata yang tak sempat jatuh. Di dalam kamar yang biasanya dipenuhi dengan tawa dan pelukan, malam ini hanya ada diam. KED berdiri di depan wastafel, menatap wajahnya di cermin. Air mengalir pelan dari keran, membasahi tangan yang masih bergetar. Di bawah mata kanannya, lebam samar mulai terlihat, kenang-kenangan dari baku tembak siang tadi. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah, dia tidak bisa lagi memandang Naoki seperti sebelumnya. Dari balik pintu, Naoki duduk di tepi ranjang, tangan memegangi kepalanya. Ia telah mengobati luka di bahu kirinya sendiri. KED menolak mendekat. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak yang belum bisa ia ucapkan. Mereka tak bicara sejak kembali. Hanya bertukar pandang. Pandang yang dulu penuh cinta, kini diselimuti ketakutan dan tebakan. Jam berdetak. Akhirnya KED keluar dari kamar mandi. Ia hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek, seperti biasa. Tapi langkahnya berat. Ia berjalan ke arah dapur, menyeduh teh hijau, lalu kembali dengan 2 cangkir. Ia meletakkan satu di meja samping ranjang. Naoki menerimanya dengan pelan. Terima kasih, ucapnya. KED hanya mengangguk. Mereka duduk berdampingan. Dada hampir bersentuhan. Tapi perasaan jauh seperti dua kutub yang saling tolak. Naoki memecah keheningan lebih dulu. Kau tahu siapa yang mengatur penyergapan tadi? KED menatap teh dalam cangkir. Bukan dari organisasiku. Aku juga tidak mengenali pola mereka. Keheningan. Berarti ada pihak ketiga? Tanya KED pelan. Mungkin. Naoki menyesap tehnya, lalu menatap KED dengan mata yang nyaris kosong. Atau, salah satu dari kita dibohongi. KED mendongak cepat. Kau pikir aku jebak kau? Naoki tak menjawab. Tapi sorot matanya tak bisa bohong. KED berdiri pelan. Kau pikir aku sekejam itu, Naoki? Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Suaranya pecah. Bahkan padamu. KED menahan napas. Lalu tertawa kecil, getir dan dingin. Aku tidur denganmu setiap malam. Aku masak untukmu. Aku lepas semua pelindungku di depanmu. KED menunduk, lalu mendekat. Duduk di sampingnya. Menyentuh wajahnya dengan lembut. Kalau aku ingin menghabisimu,
Kau pikir aku belum bisa melakukannya? Naoki memejamkan mata. Menerima sentuhan itu, meski hatinya masih penuh luka. Kaede menyandarkan kepalanya di bahu Naoki. Aku tidak tahu siapa kamu yang sebenarnya, Naoki. Tapi orang yang memelukku setiap malam itu, aku percaya dia. Naoki menggenggam tangan Kaede. Menghimpitnya kuat. Aku juga ingin percaya padamu. Tapi sesuatu sedang bermain di atas kita. Malam itu, mereka tidur dalam pelukan lagi. Tapi kali ini, masing-masing dengan mata yang tak sepenuhnya terpejam. Jari mereka saling menggenggam erat. Seolah takut jika melepaskan, semuanya akan runtuh. Keesokan harinya, Kaede bangun lebih dulu. Ia melangkah ke ruang kerja dan membuka laptop khususnya yang tersembunyi di balik lemari buku. Layar menampilkan koordinat baru, lengkap dengan profil wajah seorang pria tua, tampaknya target berikutnya. Namun yang membuatnya terkejut, bukan profil sang pria, melainkan folder tambahan dengan label AO42, Naoki Takahashi, High Risk Emotional Compromised. Tangannya gemetar. Seseorang sedang mengawasi mereka, mengetahui hubungan mereka, dan menjadikan Naoki sebagai target. Kaede menutup laptop perlahan. Ia tak bisa bernapas sejenak. Lalu dari arah kamar, terdengar suara Naoki memanggil pelan. Kaede? Kau di mana? Ia segera menenangkan wajahnya, menarik napas dalam-dalam, dan berbalik. Di dapur. Membuat kopi, jawabnya sambil tersenyum. Senyum yang ia latih sejak hari pertama menjadi pembunuh. Senyum yang bisa menyembunyikan niat membunuh. Dan kini, menyembunyikan rasa takut akan kehilangan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan tak turun, angin tak berhembus. Di dalam apartemen mereka, keheningan tidak lagi terasa nyaman. Ia seperti sebuah jeda sebelum sesuatu meledak. Jeda yang menegangkan, seperti tarikan napas terakhir sebelum peluru dilepaskan. Kaede duduk sendirian di ruang kerja, lampu redup menerangi wajahnya yang tegang. Di layar laptopnya, folder dengan nama Naoki Takahashi masih terbuka. Ada catatan singkat dalam bahasa kode. Hubungan emosional terdeteksi. Jika tidak dikendalikan, subjek akan dijadikan target sekunder. Kaede menutup laptop dengan gemetar. Ia tidak bisa tidur malam ini. Sementara itu, di kamar tidur, Naoki duduk menatap foto lama yang telah ia simpan di bawah lantai kayu, di balik papan tersembunyi. Foto itu usang. Dua pria muda tersenyum, satu di antaranya adalah dia. Satunya lagi adalah seseorang yang telah ia bunuh. Seseorang yang dulu dianggap kakak angkatnya di unit pelatihan rahasia. Naoki memejamkan mata. Ia ingat malam itu. Misi pertama yang benar-benar mengubah dirinya. Bukan karena berhasil membunuh, tapi karena ia diperintahkan menghabisi orang yang ia percayai. Itu hari di mana ia menyadari, cinta, persahabatan, dan kepercayaan adalah senjata paling mematikan di dunia ini. Karena saat semua itu dikhianati, luka yang ditinggalkan tidak pernah sembuh. Naoki menarik napas panjang, menatap langit-langit. Dan dia menyadari sesuatu. Perasaannya pada Kaede sudah terlalu dalam. Terlalu jauh untuk ditarik mundur. Pagi harinya, Kaede bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Dia mengenakan gaun santai, membuat sarapan seperti biasa. Wangi miso dan ikan panggang memenuhi udara. Tapi wajahnya terlalu tenang. Naoki memerhatikan setiap gerakannya. Aku akan pergi ke Kanazawa beberapa hari, kata Kaede sambil menyusun bekal di kotak makan. Ada pelatihan dari kantor. Naoki menahan ekspresinya. Berapa lama? Mungkin 3 hari. Aku akan hubungi kamu malam nanti. Dia mengangguk. Tapi matanya membaca lebih dari sekadar kata. Kaede tidak membawa laptop kerja. Tidak membawa buku agenda. Hanya satu koper kecil, terlalu ringkas. Dia tahu. Itu bukan perjalanan bisnis biasa.
Aku akan merindukanmu, ucap Naoki. Kaede berhenti sebentar. Menatap mata Naoki. Dalam tatapan itu, ada luka yang saling mereka tahu, tapi tak bisa mereka ungkapkan. Aku juga, jawabnya pelan. Kaede naik kereta cepat ke Kanazawa, tapi tujuannya bukan hotel atau kantor cabang. Ia turun di stasiun kecil di luar kota, lalu masuk ke sebuah bangunan kosong yang pernah ia gunakan sebagai markas bayangan. Di sana, seorang wanita tua menyambutnya, mantan penghubungnya saat ia masih aktif penuh waktu. Kaede langsung bicara, tanpa basa-basi. Saya ingin keluar dari jaringan. Wanita itu menatapnya lama. Karena pria itu. Kaede tak menjawab. Aku lihat di matamu, lanjut wanita itu. Kau sudah berubah. Kaede menghela napas. Aku tidak ingin kehilangan dia. Tapi jika organisasi tahu lebih banyak, dia akan dijadikan target. Wanita tua itu membuka laci meja. Mengambil sebuah map coklat. Kalau begitu, habiskan satu tugas terakhir. Setelah itu, kau bebas. Kaede membuka map itu perlahan. Dan dunia seakan berhenti berputar. Target, Naoki Takahashi. Matanya membelalak. Kau gila? Ini uji loyalitas. Kau bilang kau masih bisa membedakan misi dan cinta, kan? Kaede berdiri. Kursinya jatuh ke belakang. Bunuh dia, atau kalian berdua akan diburu. Tanpa belas kasihan. Kaede keluar dari ruangan itu tanpa sepatah kata. Di luar, angin menerpa wajahnya. Ia berjalan tanpa arah. Hujan mulai turun. Kepalanya penuh gejolak. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena kenyataan bahwa semua luka lama yang ia kubur, semua luka yang membuatnya menjadi pembunuh, kini terbuka kembali. Dulu dia kehilangan kepercayaan pada dunia. Sekarang, ia harus memilih, kehilangan orang yang ia cintai, atau kehilangan jiwanya sendiri. Sementara itu, di Tokyo, Naoki berdiri di depan pintu ruang kerja Kaede yang terkunci. Ia memasukkan kunci cadangan diam-diam. Dan saat ia membuka, ia menemukan laptop. Masih menyala. Dengan satu folder terbuka. AO42, Naoki Takahashi. Wajahnya memucat. Jari-jarinya bergetar saat membaca kata demi kata di layar. Ia terduduk. Lalu tertawa lirih. Jadi, begini akhirnya. Tapi di tengah tawa itu, matanya basah. Karena di dunia tempat mereka dibesarkan, cinta bukanlah perlindungan, tapi kelemahan. Dan malam itu, keduanya, di dua kota berbeda, menyadari satu hal yang sama. Satu dari mereka, harus memilih, mencintai, atau membunuh. Tokyo kembali diguyur hujan malam. Di sudut apartemen mereka yang kini sunyi dan terasa asing, Naoki duduk di ruang kerja dengan layar laptop Kaede masih menyala di depannya. Jemarinya yang biasanya gesit kini, hanya menggenggam ujung meja erat-erat, mencoba mengendalikan gemuruh di dadanya. Laporan itu terlalu jelas. Terlalu rinci. Termasuk pola geraknya. Senjata favoritnya. Bahkan jadwal makan malam mereka minggu lalu. Kaede memata-matainya. Namun anehnya, amarah tidak datang. Yang datang justru kesakitan yang dalam, dan ketakutan. Takut bahwa semua ini hanya ilusi. Bahwa cinta yang tumbuh dalam pelukan, dalam ciuman, dalam keheningan malam, hanyalah bagian dari misi. Tapi tatapan Kaede, caranya tersenyum saat menyuapinya, cara dia memeluknya saat tertidur, semua itu, terlalu nyata untuk dianggap rekayasa. Naoki mematikan laptop perlahan, menutupnya seolah menutup luka yang belum siap dilihat lebih lama. Ia berdiri, berjalan ke dapur, membuka laci bawah. Dari sana, ia mengambil flash disk tua, satu-satunya benda yang menyimpan file asli tentang dirinya, tanpa sensor, tanpa manipulasi. Termasuk dokumen-dokumen dari masa latihannya dulu.
Ia mencolokkannya ke laptopnya sendiri. Dan yang ia temukan, menghentikan napasnya. File, KA-22, KED Nakamura. Pembunuh bayaran kelas 1. Target eliminasi sementara. Catatan akhir, hubungan emosional dengan Naoki Takahashi. Dipantau. Matanya membelalak. Tangannya meremas pinggiran meja. Bukan hanya KED yang diberi tugas mengawasi. Naoki juga pernah mendapat perintah yang sama. Mereka saling memata-matai. Dari awal, semua ini adalah permainan dari dua organisasi berbeda. Cinta mereka hanyalah papan catur. Dan mereka adalah dua bidak yang dipaksa saling mengorbankan. Sementara itu, di Kanazawa, Kaede duduk di kamar hotel kecil yang penuh dengan suara hujan memukul jendela. Tangannya meremas map tugas yang diberikan kepadanya. Tapi dia belum membukanya lagi. Ia tak sanggup melihat foto Naoki dengan lingkaran merah di pelipisnya. Ia menatap cermin. Wajahnya lelah, tapi matanya masih menyala dengan api yang tak padam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus bagaimana. Ponselnya bergetar. Pesan dari penghubung. Target sedang menyelidikimu. Jika dia bergerak duluan, kau gagal. KED memejamkan mata. Ia tidak bisa. Ia tidak ingin. Naoki bukan target. Dia adalah rumah. Tapi saat itulah, ponselnya kembali bergetar. Panggilan video. Nama di layar, Naoki. KED ragu sejenak, lalu menjawab. Wajah Naoki muncul di layar, lembut, tenang, tapi penuh luka yang tak ia sembunyikan. "Di mana kamu?" tanya Naoki, suaranya rendah. "Di Kanazawa," jawab KED jujur. "Aku buka laptopmu." KED diam. Nafasnya tercekat. Naoki menatapnya lama. "Dan aku buka dataku juga." "Jadi kau tahu," bisik KED. "Aku tahu semuanya." Diam. Wajah KED memucat. "Kalau begitu, kamu bisa laporkan aku. Dapatkan promosi. Atau habisi aku duluan." Naoki menggeleng pelan. "Aku bahkan tak bisa membayangkan menyakitimu." Mata KED berkaca. "Aku juga." Hening. Lalu Naoki melanjutkan, lirih, hampir seperti doa. "Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, siapa kita? Tapi, apa yang kita lakukan sekarang?" KED menunduk, air matanya jatuh. "Aku ingin berhenti. Aku ingin lari darimu, bersamamu." Naoki mengangguk. "Aku juga." Senyum kecil muncul di bibir mereka berdua, meski penuh luka. Tapi tiba-tiba, suara dari belakang KED membuat senyumnya runtuh. Klik. Suara pistol disiapkan. KED menoleh cepat. Seorang pria bertopeng hitam berdiri di belakangnya, mengacungkan pistol ke arah kepala KED. Naoki melihat semuanya lewat layar. Matanya membelalak. Panggilan terputus. Naoki berdiri, teriak, melempar ponselnya ke dinding hingga pecah. Hatinya terbakar. Dia tak tahu siapa orang itu. Tapi dia tahu satu hal. KED dalam bahaya. Dan jika dunia memaksanya memilih antara cinta dan misinya, Naoki tahu siapa yang akan dia lindungi. Dengan atau tanpa izin siapapun. Hujan lebat menelan Kanazawa malam itu. Petir menyambar langit, menerangi jalan-jalan sempit kota tua yang kini nyaris tak berpenghuni. Di kamar Hotel 207, suara tembakan memecah keheningan. Peluru menancap di dinding, meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala KED. KED berguling cepat ke lantai, menendang meja kecil ke arah pria bertopeng yang kini maju dengan langkah cepat. Tangannya lincah, menarik pisau dari balik celana dalam gerakan yang terlatih. Ia bukan hanya melawan untuk bertahan, ia bertarung untuk hidup, dan untuk cinta yang kini menjadi satu-satunya hal yang dia percaya. Darah berceceran di lantai saat pisau KED berhasil mengenai perut penyerang.
Tapi pria itu masih berdiri. Masih memaksa. Dan dengan kekuatan terakhirnya, ia menerjang Kaede, menjatuhkannya ke lantai keras. Tangan pria itu mencekik lehernya, bibir Kaede gemetar, tangannya meraba-raba ke samping, mencari senjatanya. Lalu, duar. Tembakan datang dari pintu. Kepala pria bertopeng itu tersentak ke belakang. Tubuhnya limbung, lalu jatuh ke samping dengan darah membasahi sprei hotel. Di ambang pintu, Naoki. Baju basah kuyup, rambutnya menempel di dahinya, mata gelapnya menyala dengan amarah dan ketakutan yang saling berbenturan. Tangan kanannya masih menggenggam pistol. Tangan kirinya mengepal seperti siap menghantam siapapun yang menyentuh Kaede lagi. Kaede terbatuk. Napasnya terengah. Lalu menatap Naoki. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata. Hanya luka. Hanya cinta. Naoki menjatuhkan pistolnya, lalu berlari mendekat. Ia memeluk Kaede erat-erat, seakan ingin meyakinkan dunia bahwa wanita ini masih hidup. Masih bersamanya. Aku datang, bisiknya berulang-ulang di telinga Kaede. Kaede balas memeluknya. Tangisnya pecah, bukan karena trauma, tapi karena kelegaan. Karena dia tidak sendiri. Dan karena seseorang akhirnya memilih untuk datang, bukan membunuh. Beberapa jam kemudian, mereka sudah di dalam mobil sewaan, melaju tanpa arah keluar kota. Baju mereka penuh darah. Luka Naoki di bahu kanan mulai membasahi jok. Kaede mengemudi dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya terus menggenggam jemari Naoki yang gemetar. Mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Organisasi mereka telah menetapkan mereka sebagai target pengkhianatan. Keduanya, tak ada tempat aman, tak ada kawan, yang tersisa hanya satu sama lain. Aku punya uang tunai di loker lama di Noto, kata Kaede pelan. Kita bisa ambil, lalu keluar dari Jepang. Naoki mengangguk. Ada paspor palsu di Shizuoka. Kita bisa pergi lewat pelabuhan tua. Lewat jalur laut. Diam. Angin masuk dari jendela mobil yang sedikit terbuka. Aroma darah, keringat, dan hujan bercampur menjadi satu. Tapi di antara semua itu, ada sesuatu yang lebih kuat, tekad. Kau yakin masih ingin bersamaku? Tanya Kaede tiba-tiba, suaranya serak. Naoki menoleh padanya. Aku sudah pernah kehilangan diriku untuk dunia ini. Lalu ia menggenggam tangan Kaede lebih erat. Tapi kali ini, aku akan kehilangan semuanya untukmu. Kaede tidak menjawab, tapi air matanya mengalir perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Kaede merasa dicintai sebagai manusia. Bukan sebagai senjata. Bukan sebagai pembunuh. Sebagai wanita. Yang bisa dihancurkan, tapi juga layak diperjuangkan. Namun, jauh di Tokyo, dua organisasi sedang duduk bersama. Sesuatu yang selama ini tak pernah terjadi. Satu dokumen ditempatkan di atas meja. Perintah gabungan, eliminasi AO42-KA22, status, prioritas nasional. Satu pria menyeringai. Kalau cinta sudah jadi kelemahan mereka, mari kita jadikan itu alasan kehancuran mereka. Di luar jendela gedung tinggi itu, hujan berhenti. Tapi badai yang lebih besar sudah mulai terbentuk. Dan di jalanan sepi menuju utara, dua orang yang dulunya hidup dalam kegelapan kini hanya punya satu tujuan. Bertahan hidup, dan melindungi cinta yang telah mereka pilih. 2 hari kemudian, di tengah pegunungan bersalju di perbatasan prefektur Toyama, sebuah rumah persembunyian tua berdiri sunyi, tertutup kabut pagi. Di dalamnya, Kaede dan Naoki duduk bersebelahan di depan perapian, berbalut selimut dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi bukan luka itu yang mengganggu mereka. Yang lebih menyakitkan adalah rasa damai yang terlalu sementara. Aku tak pernah membayangkan hidup seperti ini, gumam Naoki, menatap api. Denganmu, jauh dari kota. Tanpa misi. Tanpa senjata.
Kaede menggenggam tangannya. Aku tak pernah tahu bahwa ketakutan terbesar kita bisa berubah jadi harapan terbesar kita. Naoki menoleh, menatap wajah Kaede. Luka di pelipis wanita itu masih terlihat samar, tapi senyumnya tetap indah. Senyum yang ia temukan bukan di dunia senjata dan darah, tapi di dunia yang mereka ciptakan sendiri. Dunia kecil, yang sebentar lagi akan diobrak-abrik. Karena sore itu, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Kaede segera bangkit, mengambil senjata dari balik lantai kayu. Naoki mengintip lewat celah tirai. 6 pria bersenjata lengkap dengan pakaian hitam menyebar dalam formasi setengah lingkaran. Tim eksekusi, gumamnya. Kita ditemukan. Kaede membuka koper kecil, isi amunisi terakhir mereka. Naoki berdiri di belakangnya. Kita bisa lari. Lewat hutan belakang. Tak ada waktu. Mereka bertukar pandang. Untuk pertama kalinya, mereka tahu, ini adalah akhir. Entah hidup atau mati. Kaede menggenggam wajah Naoki dengan 2 tangannya. Kalau kita mati hari ini, aku tidak menyesal sedikitpun bertemu denganmu. Naoki menunduk, bibir mereka bersentuhan dalam ciuman pelan. Panjang. Dalam. Ciuman terakhir, atau awal dari pertarungan untuk hidup baru. Kalau begitu, bisik Naoki, mari kita mati, sebagai diri kita sendiri. Tembakan pertama pecah seperti petir. Kaede dan Naoki membalas dari jendela dan pintu belakang. Gerakan mereka terkoordinasi seperti tarian berdarah yang telah lama mereka pelajari. Tak ada keraguan, tak ada gentar. Hanya keyakinan, jika harus mati, mereka akan mati bersama. Satu demi satu, pria bersenjata roboh. Tapi jumlah mereka bertambah. Granat asap dilempar masuk. Rumah tua itu mulai terbakar. Asap menyesakkan paru-paru. Naoki tertembak di lengan kiri. Kaede menyeretnya ke dapur, memblokir pintu dengan lemari. Aku tak bisa biarkan kau mati di sini, ucap Kaede, matanya liar. Naoki menggenggam tangannya. Aku tidak takut mati. Aku hanya takut kehilanganmu lebih dulu. Kaede menggigit bibirnya, menahan air mata. Lalu, dari balik pintu belakang, suara berat terdengar. Kaede Nakamura. Naoki Takahashi. Kalian sudah dikepung. Serahkan diri kalian, dan kami akan beri kematian yang cepat. Kaede menatap Naoki. Naoki tersenyum. Jangan serahkan apapun. Dengan napas tercekat, Kaede mencium bibirnya, dalam, penuh gejolak, seperti menyimpan semua cinta yang belum sempat diucapkan selama bertahun-tahun. Dan saat pintu belakang didobrak, keduanya melompat ke arah berlawanan. Tembakan kembali pecah. Kaede menyapu dari samping kanan, Naoki menusuk dari arah kiri. Mereka bergerak sebagai satu tubuh, satu nafas. Saat tubuh mereka mulai lelah, saat amunisi hampir habis, Kaede berlari keluar dari sisi rumah yang terbakar, mengalihkan perhatian musuh. Naoki menembak 2 orang yang mengejarnya dari atas. Tapi 1 peluru lolos. Mengenai Kaede di sisi perut. Darah mengucur deras. Kaede. Naoki berlari. Dunia menjadi lambat. Suara memudar. Hanya ada 1 suara, detak jantung Kaede yang melemah di pelukannya. Kaede terbatuk, memaksakan senyum. Naoki. Jangan bicara. Jangan, suaranya pecah. Kaede memegang pipinya, lembut. Bertahanlah, demi kita. Dan, sebuah suara tembakan terakhir terdengar. Tapi bukan dari musuh. Dari arah luar hutan. Pasukan berseragam lain muncul. Bukan dari organisasi lama mereka. Unit bebas. Para pembelot. Para mantan seperti mereka. Seseorang berteriak, turunkan senjata kalian. Ini bukan akhir mereka. Pasukan bayangan ditahan. Sisanya kabur. Api padam. Dan Kaede, di pelukan Naoki, masih bernapas. 2 minggu kemudian, di sebuah rumah kecil di pinggir pantai Shizuoka, Kaede duduk di kursi rotan, perutnya masih diperban. Naoki berdiri di dapur kecil, menyeduh teh. Mereka selamat. Tapi bukan karena keberuntungan. Karena cinta mereka memaksa mereka bertahan. Tak ada lagi organisasi. Tak ada lagi senjata. Kini hanya ada mereka.
luka-luka di tubuh dan jiwa. Tapi juga harapan baru. Naoki duduk di sebelahnya, menyodorkan teh. Kaede tersenyum, matanya hangat. Jadi, kita hidup. Naoki mengangguk. Untuk pertama kalinya, ya. Mereka saling menggenggam tangan. Dan di antara ombak, sinar matahari pagi, dan suara burung laut. Dua pembunuh bayaran akhirnya memilih hidup. Bukan untuk misi, tapi untuk cinta yang tak pernah bisa mereka bunuh. Musim panas berlalu. Angin laut berganti menjadi angin gugur yang lebih tenang, lebih lembut. Di desa kecil di pinggiran Shizuoka, sebuah rumah mungil berdiri menghadap laut, dengan halaman penuh bunga liar yang tumbuh liar dan bebas, seperti dua jiwa yang kini tinggal di dalamnya. Kaede berdiri di teras rumah, mengenakan kemeja tipis berwarna putih dan celana linen lembut. Rambut bobnya kini lebih panjang sedikit, highlight abu-abunya semakin pudar diterpa matahari. Di tangannya, secangkir teh hangat. Matanya menatap jauh ke laut yang memantulkan cahaya oranye senja. Di belakangnya, terdengar langkah kaki pelan. Naoki memeluknya dari belakang. Dia mencium leher Kaede perlahan, hangat, tanpa hasrat, hanya cinta. Cinta yang tak lagi terburu-buru, yang tak lagi berdarah, yang tak lagi dikejar waktu. Kalau dulu ada yang bilang aku akan hidup seperti ini, gumam Kaede pelan, aku pasti menertawakannya. Naoki menyandarkan dagunya di pundak Kaede. Aku juga. Tapi ternyata, luka bisa jadi rumah. Kaede tersenyum kecil. Apa kamu masih mengimpikan kehidupan lama kita? Tanyanya. Naoki menggeleng. Tidak. Tapi kadang, aku masih bangun tengah malam, mencengkeram udara, berpikir ada peluru datang. Kaede mengangguk pelan. Aku juga. Tapi sekarang, yang aku cengkeram, adalah tanganmu. Naoki memutar tubuhnya, menatap wajah Kaede dalam cahaya jingga senja. Mereka tak butuh banyak kata. Karena cinta mereka tak dibangun dari janji manis. Cinta mereka lahir dari darah, dari tipu daya, dari pengkhianatan yang mereka patahkan bersama. Malam turun. Di ruang kecil rumah itu, dua paspor palsu disimpan dalam laci, tak terpakai. Keduanya sudah tidak ingin kabur ke luar negeri. Tidak lagi sembunyi. Dunia boleh mencarinya, tapi mereka tidak lagi hidup untuk dunia. Mereka hidup untuk satu sama lain. Mereka hidup untuk pagi-pagi sederhana. Untuk makan malam tanpa takut dibuntuti. Untuk tidur dalam pelukan, tanpa pistol di bawah bantal. Dan sesekali, saat malam terlalu hening, mereka bercinta dalam cahaya remang, dalam sentuhan yang lebih penuh makna daripada 10 tahun pelatihan membunuh. Tidak ada lagi pelampiasan. Tidak ada lagi permainan kuasa. Hanya dua orang. Dua hati. Dua luka. Yang akhirnya menjadi rumah. Di sebuah sudut Tokyo yang lain, seorang pria tua duduk di depan layar. Menatap dua titik merah yang sempat menghilang dari sistem, kini tidak lagi bergerak. Dia menghela napas panjang. Biarkan saja mereka, katanya pelan. Kita semua terlalu lelah untuk mengejar cinta yang lebih berani daripada senjata kita. Lalu dia mematikan sistem itu untuk selamanya. Dan dunia pun diam. Membiarkan mereka hidup. Membiarkan cinta menang. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.